Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Astuti Amalia dengan nomor NIM 1904015034 kelas B2 dengan dosen pengampu Bu Septianita Hastuti MSc APT. Di sini saya akan mencoba menerangkan sebuah resep yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Nah, ini dia resep yang telah diberikan dari dosen pengampu saya. Pertama-tama kita bakal mengkaji resep tersebut. Nah, dalam resep itu ada beberapa unsur seperti nama dokter, alamat dokter, SIP, nomor telepon dokter, paraf dokter, tanggal resep, nama pasien, umur pasien, berat badan pasien, serta alamat pasien. Nah, terus di sini saya mengajukan usul. Nah, usul untuk umur 10 tahun. Di sini gunanya usul itu untuk mempermudah kita menghitung takaran dosis yang akan nantinya diberikan ke pasien. Dalam valisan B ini, kita bisa lihat di ISO volume 50 halaman 370. Jadi, tiap tablet si valisan B ini mengandung diazepam sebanyak 2 mg. Kemudian, kan tadi kita mengusulkan umur 10 tahun. 10 tahun. Nah, kalau umur 10 tahun itu kita menggunakannya rumus Dilling. Karena dia sudah mencapai umur di atas 8 tahun. Nah, rumus Dilling ini dirumuskan N/20 kali D. Jadi, kita bisa lihat si DM ini di FI halaman 212. Kemudian setelah kita dapat DM-nya, sama tadi kita lihat di resep itu aturan pakainya. Nah, aturan 1 kali pakainya itu kita lihat yang di resep tadi 0,25 mg. Kemudian 1 harinya itu berarti 0,25 dikali 3. 3-nya itu kita dapat dari resep. Di sini ada. Jadi kita kali 3. Sehari dia harus minum 3 kali. Oke. Nah, 2,25 dikali 3 hasilnya 0,75 mg. Dosis maksimum 1 kalinya kan tadi tidak ada, kita langsung ke dosis maksimum 1 hari. Dosis maksimum 1 hari itu pakai rumus yang tadi Dilling, N/20 dikali 40 mg. Karena dosis maksimum di sini diazepam 40 mg, jadi kita tulis 40 mg. Nah, baru kita masukin kan yang tadi 10 umur si pasien 10 tahun per 20 seperti yang dirumus dikali DM si diazepam 40 mg. Nah, hasilnya itu 20 mg. Kemudian kita langsung nyari persen 1 hari karena persen 1 kalinya nggak ada. Persen 1 harinya ini kita rumuskan 1 hari, dosis 1 harinya, dosis 1 hari si diazepam ini per dosis maksimum 1 hari diazepam. Jadi dosis yang diresep per dosis maksimum dikali 100% sama dengan 3 kali 75%. Kemudian berarti tandanya kalau 3,75% itu dia aman digunakan, tidak overdose. Nah, kita bakalan ngitung perhitungan bahannya dalam membuat obat tersebut. Di sini valisan bahkan tadi di resep ada 0,25 mg. Kenapa di sini dikali 15? Karena sebelumnya di resep di sini terdapat nih, bentar ya. Di sini terdapat numero. Numeronya itu 15. Maka dari itu kita kaliin dengan 15 ini. 0,25 mg dikali 15 itu hasilnya jadi 3,75. Karena tadi di dalam aturannya di ISO itu tiap tablet mengandung diazepam 2 mg. Jadi kita harus dalam bentuk tablet pula. Caranya si yang tadi si valisan B ini dalam bentuk mg yang telah dikali oleh numero kita bagi oleh
2 mg. 2 mg itu dari per 1 tabletnya, sama dengan 1,875 tablet. Jadi kalau misalnya di situ aturannya 1 tabletnya 2 mg, kita pernya itu pakai aturannya jadi 2 mg. Terus karena kalau misalnya tablet kan misalnya koma-koma itu kan susah kan untuk menghitungnya nantinya, kita harus melakukan pengenceran. Pengenceran si 0,875 tabletnya ini. Karena kalau satunya itu kan gampang, tinggal 1 tablet gitu kan. Nah, sedangkan si 0,nya ini kita harus jadikan per 1 tablet agar nanti gampang untuk membuatnya. Pertama yang harus kita lakukan itu ambil 1 tablet valisan B, kemudian tambahkan SL itu sakarum laktis hingga 1 gram. Ini enggak cuma bisa 1 gram, tapi bisa 2 gram, bisa 1,5. Jadi saya di sini pakai 1 gram. Nah, terus kita cari deh HP ini hasil pengenceran. Hasil pengencerannya yang kita cari tadi si 0, kita masukin sini 0,875 mg per 1 tablet, karena kita ngambil dari sini per 1 tablet dikali 1000 mg. 1000 mg ini dari sini, sini 1000 mg, hasilnya 875 mg. Kemudian pasti ada sisanya kan, si 1000 tadi kita kurang sama si hasilnya ini, jadinya 125 mg. Nanti sisa resepnya itu, sisa pengencerannya itu kita bisa bungkus. Kemudian kita ke kopi resep. Nah, kopi resep ini ada aturan-aturannya juga. Di sini harus terdapat nama apotik, alamat apotik, nomor telepon apotik, nama apoteker, surat izin apoteker. Nah, di sana resep ini juga harus ada kayak nomor resep, tanggal pembuatan resep, tanggal pembuatan kopi resep, umur, berat badan pasien, terus alamat, nama pasien, nama dokter, sama alamat pasien. Di sini kita ngikutin resep yang tadi aja. Biotikol sirup 1 flash. Nah, terus pokoknya kita ikutin yang tadi sesuai yang resep awal, karena kan namanya salinan resep. Cuman emang dia di sini harus ada beberapa seperti kayak tanggal resep yang dibuat, terus tanggal kopi resepnya, nama pasien, ada aturan-aturan tertentunya. Terus di sini juga harus ada tanggal dan tempat dibuatnya kopi resep tersebut. Di sini ada logo dari apotiknya, cap dari apotiknya, serta paraf dari apotekernya. Kemudian kita next aja. Etiket. Tadi kan dalam resep itu terdapat 3 obat, rangkaian obat yang harus kita minum. Nah, kita harus membuat etiketnya juga 3. Yang pertama ini kan, resep yang pertama ini kan dalam bentuk sirup. Kita bisa lihat nih, 1 CTH, 1 sendok teh. Terus ini juga dalam bentuk pulvis nih, pulvis. Berarti puyer. Ini juga dalam CTH, setengah CTH. Kemudian kita buat etiketnya. Nah, dia si resep ini nih, dia itu menggunakan etiket warna putih. Jadi etiket warna putih itu etiket untuk oral. Kalau etiket biru itu untuk pemakaian topikal atau injeksi. Nah, kemudian kita lihat dari yang pertama. Nih, nomornya itu 01, dari resepnya kan resep pertama. Dan ini dari obat yang pertama, jadi 0101. Kemudian kita tulis tanggal pembuatan obatnya,
terus nama pasiennya, kita lihat aturan pakainya. Jadi sekian penjelasan singkat dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.